الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in, amma ba'd. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim masjid meninjau assalam rahimakumullah wa rahimanillahi ta'ala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian mari kita membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan dengan salawat ini segala dosa kita diampuni Allah, rezeki kita yang halal diluaskan Allah, dan mudah-mudahan husnul khotimah, dan semakin lama kita mudahan semakin lurus, semakin baik jalan hidup kita untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebiji aja lagi jalan kita menuju Allah, yaitu melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan menuju Allah supaya jangan talimbah ke lain. Nah, mudah-mudahan terarah berkat salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makasih banyak. Mari kita membaca salawat kamilah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kita niat sangajaku iktikaf karena Allah Ta'ala. Salawat ini buai, salawat tuh sekali aja seumur hidup kita pernah membaca salawat sallallahu alaihi Muhammad sekali aja. Sekali, andai kata kada ada perintah lain nih, perintah lain, karena sembahyang kan memang perintah Allah, memang harus berjuang kita, puasa, bahaji, yang lain-lain larangan ada juga. Andai kata satu aja salawat kita baca ya cukup aja tuh untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala sepenuhnya. Kada gampangan salawat kepada Nabi. Coba kita singkap tabir, kita singkap di balik salawat itu apa?
Allah Ta'ala aja bersalawat ala Nabi, minta aja sudah, kadusa ngalih-ngalih. Allah Ta'ala yang menciptakan Nabi, yang maulah Nabi nih, menjadikan Nabi kita bersalawat kepada Nabi. Kira-kira ada apa yuk? Coba kita pikir. Kalau Nabi itu manusia biasa maulah, atau Nabi itu kada jadi pandangan bagi kita, tempat memandang umatnya untuk melihat Allah, kada mungkin Allah Ta'ala berselawat di situ. Amun sakadar Nabi, sakadar manusia hebat biasa aja, hebatnya biasa kada kawa. Ini hebatnya kada ada tandingi, kada ada yang kawa melampaui Nabi kita Muhammad SAW. Itu bukan penelitian kita, bukan kita yang memadahkan orang kada kawa. Allah Ta'ala yang melarang. Ikam para Nabi 124.000 Nabi, 313 Rasul, sama dengan jumlah Ahlul Badar yang perang Badar tuh. 25 yang wajib diketahui Nabi dan Rasul, semuaan dipesani kecuali 25, 24 karena satunya Nabi kita. Semua diperingatkan Allah, para Nabi, para Rasul, jangan ada satupun kalian yang merasa sama dengan Nabiku ini. Merasa sama aja ku cabut kenabian ikam, kerasulan ikam. Kenapa? Kalau orang sama kan boleh-boleh aja kita sama. Kenapa kada boleh sama? Karena memang Nabi kada ada tandingnya dan Allah menghendaki. Kenapa juga kada boleh sama? Karena Allah Ta'ala kalau Nabi disamakan, kayak apa Allah Ta'ala nak menunjukkan jamalullah dan jalalullahnya, keindahan dan kebesaran Allah Ta'ala. Kayak apa hendak? Kalau sama aja, lalu diandakilah, diletakkanlah di Nabi kita kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita nak menuju Allah. Lalu nang kayak apa caranya supaya kenal dengan Nabi, cinta dengan Nabi? Nang kayak itu muntung barang dulu berselawat. Kadang gampangan selawat tadi. Yang ada kalau amalan yang diberi abah guru tuh, yang baca 15 kali sebelum guring, kada sampai seminggu insya Allah bertemu dengan Nabi. Sekalipun Jarsidin kada baudo, misalnya kada baudo, atau kebetulan junub kada sempat mandi wajib, membaca salawat tadi, itu bukti bahwa salawat itu boleh dibaca dalam keadaan apapun, kecuali dalam WC lah. Dalam WC kada boleh. Nah lalu kita apalagi bersih, baudo pulang, beristilah pulang dengan kerinduan, pulang dengan Nabi hendak mana bertemuan, lalu inya bersalawat nak guring tadi bertemuan tuh. Kalau lu alhamdulillah, mudah-mudahan pian mungkin ada jo jamaah, mudah-mudahan tak berangkat bulan Oktober nih ya ke Nabi pulang kita. Kalau kita sebujurnya setiap hari setiap saat hendak assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ada kalau di selawat di mana tuh, di tasyahud awal, tasyahud akhir, kalau tuh itu Nabi itu kita kiau tuh assalamualaikum, salam gasan pian ya Rasulullah. Nah berhadapan tuh bukan seakan-akan berhadapan, bujur berhadapan. Mun seakan-akan kan itu masih berhalusinasi, memang berhadapan. Kenapa jar aku kada melihat? Karena kita buta. Memang buta, memang kada melihat. Padahal ada aja kan yang dipakai assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, yang kita sambat tuh siapa? Yang Nabi juga. Kalau sembahyang bergerak ini ampun Nabi juga. Roh yang kita gunakan Nabi juga. Mana bisa terpisah lagi dengan Nabi? Ya kalau tuh bukan pasang memasang lah ini napa itu wahdatul wujud Nabi ada dalam diri walu lain ini kita maanuakan Nabi. Nah lalu kalau ada selalu Nabi, lalu hendak terus menggawi apa yang disuruh Nabi. Dan itu nur Nabi kan itulah kubah hijau yang nurnya menyebar di seluruh alam semesta. Dan yang bermata berhidung itu yang di Madinah. Itu pun paling sempurna Rasulullahnya itu. Nah nurnya itu meliputi alam semesta. Nah alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doa ulun insya Allah bulan Oktober bisa ke Madinah, bisa mudah-mudahan, karena sudah ada anunya. Nah ini bajunya tinggal di anu ya, siapa ini menyuruh nih
Ada tulisannya albis yang membawa. Ketemu lagi dengan Nabi. Jadi Mbak, kalau apa itu rodah, kalau di sini kalau rodah biar lewat luar gin kada apa-apa juga, kada terlalu parak dengan Nabi. Yang penting ada sekitar itu sudah melihat Nabi lewat muka atau ke rodoh, masuk ke rodah bekajal, ayo sudah masuk aja situ. Cuma menghendak ramcak beparak dengan Nabi, walaupun di belakang rumah Nabi itu makom Nabi. Nah, di situ ada tempat ahlu supah. Nah, di situ tuh kurang bekajalnya, beparak lagi daripada Nabi. Beparak situ, nah kawa sambil berabah aja, sambil nangka ini nabut untuk ya Rasulullah, ulun akui umat pian, asyhadu alla ilaha illallah, ulun bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa annaka Rasulullah, dan ulun bersaksi pian Rasul Allah, pian kada Muhammadur Rasulullah, pian Rasulullah, karena kita berhadapan dengan Nabi itu, berhadapan lagi itu dengan awak-awaknya situ. Nah mudahan pian tertolak ya kalau mengalihnya jarak kutulak, ngalihnya pengalihnya kena ada aja waktunya, rancak ya aja. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap tuntung sembahyang baca 5 kali, ya Allah mudahan ulun kawa bertamuan Nabi di Madinah. Nah sudah tulak ke sana. Insyaallah tertulak aja tuh, insyaallah. Berkat Rasulullah. Jadi salawat jangan kita pisahi, mudahan kita banyak salawat nih, mudahan minimal 1000 kali ke sehari. Yang mana aja salawat sallallahu alaihi Muhammad tuh, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Majar tuh kada wa ala ali wasahbi ajmain, baca yang wa ala ali wasahbi ajmain ada juga. Kalau kita membaca wa ala ali wasahbi ajmain, itu ada juga amalannya, dan itu bukan buatan ulama, memang salawat warid itu ya, datang memang dari Nabi. Salawat Jibril alaihissalam tuh, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum Nabi lahir aja sudah disalawati ya. Allah Ta'ala aja selawat dengan Nabi kita. Nabi Musa aja berselawat dengan Nabi kita. Mencatuk Nabi Musa, apa itu, dikejar Fir'aun, ini wadrib bi'asakal bahar, wadrib bi'asakal bahar. Ya Musa, kalau hendak tembus sana karena di hadapan laut, ambil tongkat, hantamkan tongkat engkau itu ke laut, pukulakan ke laut. Nabi Musa langsung mengambil tongkat sidin, langsung pukulkan sidin, perintah pukulkan tongkat ke laut. Tek. Rupanya belum konfirmasi, kalau lah anu kan belum tuntung mungkin tuh lah, langsung sidin mukul ke laut. Falam yamfalik, dan laut itu kada terbelah. Tuh, waktu Nabi Musa itu disuruh memukul sidin kada terbelah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Hanya ada riwayat sampai 10 kali hanyar terbelah itu Nabi Musa memukul. Setelah apa? Setelah sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, disuruh Nabi Musa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyar terbuka. Nabi Musa tuh membuka laut, ada pian umat Nabi Muhammad supaya terbuka segala-galanya. Nah, hantamkan jar, bacakan salawat, mudahan terbuka. Kayak jar membuka toko supaya laris, baca salawat sebelum dibaiki jopang muha lawan orang. Nah, jadi pelayan toko orang, kalau orang bersalawat itu kan bersalawat kepada Nabi, tentunya pelayanan dibaiki. Nah itu salawat ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat. Jadi sallallahu alaihi Muhammad 10 menit aja selesai 1000 kali.
sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad anujar kadada wa ala alihi. Nah baca selawat kamilah wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lum ada wa sallallahu itu baca kadada jar itu sudah ada membacanya. Yang sallallahu Muhammadnya ada. Allah ta'ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 80 kali dibaca habis asar, sembahyang Jumat habis asar, maka diampuni dosa 80 tahun, 80 kali. Kada hebatlah selawat itu. Kenapa? Karena memang luar biasa. Allah Ta'ala memang menghendaki yang kayak itu. Lalu kayak apa Nabi kita, nabinya yang diselawati itu memang diagungkan, memang kada dikultuskan. Memang Allah Ta'ala yang menyuruh. Cobanya Allah Ta'ala kada mau nyuruh Bapa menggawe, Bapa membesarkan manusia. Nyata kita membesarkan Allah Ta'ala, ya kan? Coba kita pikir, Allah Ta'ala kada menyuruh, lalu kita misalnya jangan dipotong lah, ini bisa dipotong bubuhannya, lalu kita membesarkan Nabi. Ini memang Allah Ta'ala menyuruh membesarkan Nabi, mengagungkan Nabi. Memang disuruh Allah Ta'ala. Jadi kada ada hukumnya mengkultuskan. Yang mengkultuskan tuh kalau menganggap Nabi Muhammad itu Allah Tuhannya, kada. Hamba Allah Ta'ala yang paling sempurna, yang paling kita muliakan, paling kita hormati. Disuruh menghormati junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang manusia tanpa cacat. Bayangkan pian, bulan dibelah sidin ya kalau tuh, ya kan? Masuk di sini, keluar di sini, dibelah sini, kawal amun lain manusia. Nah, kalau manusia biasa, kecerdasan Nabi kan ada tandingnya. Umur 6 bulan sudah lancar bapandir sidin. Umur 6 bulan sudah lancar. Siapa yang pintar 6 bulan bapandir sini? Bonekaan banara yang bisa Nabi kita. Nah itulah yang kita salawati selama ini. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita ganang. Makanya Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kada sempurna iman seseorang di antara kalian kalau sampai inya menjadikan aku lebih dicintainya daripada abahnya, anaknya, dan manusia berataan. Aku yang paling dicintainya. Nabi kada memaksa bang, karena dengan mencintai Nabi kita selamat, makanya disuruh wajib. Kalau kada mencintai Nabi artinya kita kada selamat. Kada selamat mun kada mencintai Nabi. Nang kayak apa cara maulah bibit cinta tadi? Menanamnya dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakan ya Muhammad kepada umat engkau berataan, in kuntum, jika kalian berataan, tuhibbunallah, bepadah mencintai Allah Ta'ala, ikam nih bepadah cinta lawan Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku dulu. Allah Ta'ala menyuruh tuh, ikuti aku, ujar Nabi, ujar Allah Ta'ala. Nabi menyampaikan ke kita, fattabi'uni. Nah kalau kita sudah ikut Nabi, apa di situ didapatkan? Yuhibbukumullahu, pasti Allah Ta'ala mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan maampuni bagi kamu akan dosa-dosa kamu. Diampuni dosa, dicintai Allah dan diampuni dosa. Adakah lagi lebih nyaman daripada itu orang? Alahan daripada masuk surga bersama dengan orang yang ampun surga. Surga itu diambil daripada bagian daripada rahmat Nabi yang dibagi-bagi jadi surga. Lalu kita berparak dengan yang ampun surga. Nabi kita kalau ampun surga, kata Allah Ta'ala menunjukkan Nabi
Mana anu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kada kuutus engkau kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi kalau diunjuk itu dengan Nabi, ujar Allah Ta'ala, ujar Nabi kita, aku yang membagi, Allah Ta'ala yang memberi. Lalu rahmat tadi dibagi-bagi. Nah mau kada mau berparak dengan Nabi, cari akan dalil, adakah yang langsung berparak langsung kepada Allah? Dada, cari aja. Kada kawa mesti melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum izzalamu anfusahum, andai kata mereka menganiaya diri mereka sendiri, artinya umat Nabi Muhammad nih ada yang berdosa, bubuhannya nih ada yang berdosa, izzalamu anfusahum, menzolimi diri mereka sendiri, jauka, datang mereka kepada engkau ya Muhammad, datang ke Nabi kita yang banyak dosa nih, datang kepada Nabi kita, jauka, datang kepada Nabi, datang kepada Nabi. Kita datang kepada Nabi pakai apa? Pakai hati, pakai muntung, pakai jiwa raga, pakai roh, datangi Nabi, membayangkan Nabi. Jauka, datang kepada Nabi. Wastaghfarullaha, lalu inya datang kepada Nabi, inya minta ampun lawan Allah Ta'ala karenanya banyak dosa. Nah kayak itu aja lah minta ampun. Wastaghfara lahumur rasulu, setelah kita yang minta ampun, lalu Nabi kita memintakan ampun kepada Allah Ta'ala, memintakan ampun untuk umatnya. Walaupun sebenarnya kita kada minta ampun sekalipun, kada minta pertolongan melalui Nabi kita sekalipun, kada bertawassul kepada Nabi kita sekalipun, Nabi sudah selalu memintakan ampun kita kepada Allah. Bahkan bukan hanya memintakan ampun, minta maaf aja lah, yang bersalah jangan diselajurkan perbuatan salah itu. Minta ampun maaf aja, yang bersalah jangan dilanjurkan, jangan dijadikan ini alasan berbuat ada aja Nabi. Jangankan yang dimintakan Nabi ampun, yang bersalah aja tuh kada pernah minta ampun, iya diurus Nabi juga. Apa ujar Nabi? Syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena bantuanku, syafaatku bagi umatku yang gonol-gonol, yang besar-besar dosanya pada hari kiamat. Umatku yang mati kada sempat minta ampun, dosanya banyak, karena aku kena manunya tenang aja bisohe, aku yang menolongi. Nah ini hadis ini jangan dia kena aku mabuk aja ya kada usah sembahyang, ada aja Nabi makanya menolongi, jangan kayak itu juga pang lah. Ini kita manuakan begitu dekatnya Nabi kita. Nah lalu pian ulun juga dengan Nabi seadanya, ada mau pang kada badap ngarannya, kada terima kasih. Bukan itu aja sebenarnya, kita merasa ngali benar kalau membalas budi orang tuh misal. Tapi kalau bukan membalas budi sebenarnya ini untuk kita sendiri. Kita dekat dengan Nabi kita jadi nyaman juga diri kita, diri sorong juga nyaman. Berparak dengan Nabi, membaca salawat dengan Nabi nyaman. Kada celeng-celeng mata, nyaman. Bayangkan pian, yang kita kayak kita ini kan banyak dosa. Minta ampun belum tentu bujur, minta ampun juga, minta ampun malam ini isuk menggawi lagi, minta ampun isuk menggawi lagi. Nah dengan ada Nabi jadi talang dada kita, yang melindungi kita, yang menjaga kita selalu, yang selalu bersama kita, yang melindungi kita, yang menjaga kita. Kadada yang kawa sampai kecuali melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beradab-adab juga. Ada rukun doa, itu doa aja ada rukunnya. Nah, ada rukunnya diantaranya
sebabnya itu yaitu sebab doa itu diterima kayak apa? Salawat kepada Nabi kita supaya dibukakan. Sebab kalau orang melalui Nabi pulang, pian tuh berdoa, kada sing salawatan, kada sampai doanya mengawang antara langit dan bumi. Ya Allah, minta bini ya Allah, kada sampai doanya. Jadi bersalawat ya, Bismillahirrahmanirrahim, rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, minta bini. Wassallallahu alaihi wasallam rabbil alamin. Itu sampai ke sana masalah di. Nah, sekarang apakah layak untuk kita dibari bini sekarang ini atau kada? Belum layak, kada dibari dulu. Ada hikmahnya. Atau karena pahala dapat bini itu diganti dengan yang lain, diberi kesehatan saja. Atau kada diberi di akhirat ditunda, itu yang paling bagus sebujurnya. Pahalanya ditunda di akhirat, kada sing binian sampai mati, tapi di akhirat kiranya dapat pahalanya. Pahala itu lebih besar lagi, selamat kita. Nah, makanya batin kita ini selalu baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada Rasulullah. Husnudzanni billahi lazim aw wajib. Sangka baik dengan Allah Ta'ala itu lazim, yaitu wajib. Wajib kita sangka baik, berdoa, apa. Nah, doa kita tadi yang kita sampaikan, kita pohonkan kepada Allah, kada bakalan sampai kalau kada diandaki, diletakkan salawat di awalnya, di akhirnya di salawat, di tengah-tengahnya doa. Intas'al fas'alillah, ujar Nabi, intas'al fas'alillah. Amun ikam hendak minta, mintalah kepada Allah. Minta sudah kepada Allah. Intas'al fas'alillah. Amun ikam minta, mintalah kepada Allah. Ya Allah, isuk duit kreditan sampai jamnya, uang sekolah anak belum, listrik belum, banyu belum. Ya Allah, mentok banul, minta ya Allah, minta ya Allah, minta dengan Allah Ta'ala, berusaha isuk. Tapi jangan minta sedekah lawan orang lah, membunguli orang apa segala, jangan. Membaca sholawat kebesaran sholat bujur aja kayak itu, cuma kada kawa digunakan kayak itu jadi dukun ngarannya. Kena aku baca sholawat jasing tunjuk jadi ya. Berapa iwak? Berapa iwak? 50.000 sekilo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tunjuk bari orang kayak kada kayak itu sihir. Makanya ini orang mun wali itu jar mesti hebat, jar mesti dikiranya syarat wali itu mesti bisa terbang, bisa berjalan di atas banyu. Nah kayak itu wali, nah kayak itu syaratnya jar mesti wali itu garing, maka wali jar. Kenapa garing jar? Maka rancak bari orang banyu jar. Kenapa sidin seorang garing? Nah, dokter tuh rancak menyuntik orang, kenapa mati lagi. Itu sama orang kena kalimpanan, taulah kalimpanan. Nah, pian kena kalimpanan, kawalah meniup seorang mata. Kawakah? Nah, kayak itu biar sidin garing munjuki orang. Cocok, karena ada ujian orang semuanya kan ada diuji. Palestina tuh, maka ada Allah Ta'ala ajar. Kenapa dilihatkan aja Israel mengganggu itu, pada Allah Ta'ala aja. Nah itu baik-baik berpandir lawan Allah Ta'ala, beradab-adab dengan Allah Ta'ala, bersangka baik. Ada rahasia yang dikehendaki Allah Ta'ala yang kita kada tahu, yang memang sudah disinyalir sejak jangan kejadian itu sudah disebutkan, diatur, disetting oleh Allah Ta'ala sejak dulu, sudah tinggal menjalani aja. Nah kita yang berada sekarang ini berusaha untuk menjalani hidup ini dengan berdasar kepada Al-Quran dan hadis. Allah Ta'ala menciptakan rukun iman yang keenam, percaya kepada takdir baik dan buruk daripada Allah Ta'ala. Takdir baik Allah Ta'ala menciptakan, takdir buruk Allah Ta'ala menciptakan.
Malaikat Allah Ta'ala menciptakan. Setan, iblis Allah Ta'ala juga maulah. Ya kalau tak, ini kita ini ditaklim lah. Berzina, perbuatan itu dari Allah. Ini karena bahasanya memang ada diciptakan. Ya, menjaga diri, alsimah, menjaga diri, menjaga harga diri, menjaga diri daripada kemaksiatan, Allah Ta'ala juga menciptakan. Jadi yang jahat, yang baik, yang jahat, dua-duanya Allah Ta'ala menciptakan. Tapi di Al-Quran ada diunjuki Allah Ta'ala. Ini Al-Quran melalui Nabi kita. Ini hadis Nabi melalui mulut Nabi, melalui perbuatan Nabi, melalui diamnya Nabi. Nah, di Quran dan di hadis itu, ini ada jahat, ini ada baik, ini ada jahat. Allah Ta'ala menciptakan yang baik dan jahat cuma di Al-Quran dan di hadis. Allah Ta'ala hanya menyuruh berbuat baik. Kalau yang jahat ini ikam langgar hawas ikam. Kayak itu kalau tuh diancam Allah Ta'ala. Jadi semua perbuatan itu di permukaan, perbuatan baik dan buruk Allah Ta'ala menciptakan. Cuma kita kada disuruh mengikuti perbuatan jahat. Jangan dijadikan alat. Ini baik dan buruk kan dari Allah Ta'ala juga. Jadi kalau kita berbuat jahat kan kada daya dan upaya juga kita aja berbuat itu kan Allah Ta'ala juga. Itu ngarannya bungol, itu nafsu ngarannya. Kita kan kada sembahyang kadarnya Allah Ta'ala juga. Jadi kita ini sembahyang menurut kadar Allah Ta'ala, menurut ketentuan Allah Ta'ala juga. Jadi kita kada sembahyang kada apa-apa juga, gerak dan diam daripada Allah Ta'ala. Moha itu bukan alasan ikam hebat di tauhid, ikam bungul, ikam pengoler alasannya, dasar pengolernya ada pang. Bolehlah kita berbungul, kan mau kan berkata-kata bungul, kada boleh jar bersambat bungul. Nah ini mesti disambat bungul, kalau kadang-kadang rusak kena agama kita. Takdir baik dan buruk. Nah kalau kita lagi telusuri lagi takdir baik dan buruk itu, kita ambil hikmahnya yang hikmahnya itu kan ribuan, satu aja dulu hikmahnya. Hikmah takdir baik dan buruk nih. Nah, takdir baik dan buruk nih lah. Takdir baik kita pemurah, menjaga diri kita, mengambil ampun orang, merugikan orang lain. Bagus kalau takdir baik tuh, kalau tuh dapat pahala lah, dapat pahala. Nah, dapat pahala. Hikmahnya apa? Supaya kita dekat kepada Allah. Nah, takdir kada baik, orang kada mau bawa usaha, maling, pencuri, maling mengambil ampun orang kalau secara sembunyi-sembunyi, itu maling ngarannya. Baiklah itu, kada baik kalau dilakukan, ditangkap. Tapi adalah hikmahnya. Nah, itu hikmah. Tapi kada membujurakan bahwa maling itu baik, kada. Cuma dibalik ada maling itu apa hikmahnya. Tapi jangan maling lah. Dibalik maling itu apa hikmahnya? Dibalik maling banyak polisi begawi. Di Indonesia aja berapa ratus, 400 ribuan kalau polisi, termasuk Perdi Sambo, Nofriansah, Joshua, Barada, Ibu Putri Chandrawati. Wah itu hari-hari dengar itu, sampai makanya merancak lah sampai di hati Perdi Sambo. Nah itu jukanya salawat hari-hari dibuka, insya Allah terbayang wajah Nabi terus. Ada hikmahnya kalau maling tuh berkat, bukan disuruh. Hikmah dibalik itu, nah ini Allah Ta'ala menciptakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kada sia-sia pian ciptakan apa aja. Cuma kita belum disingkapkan. Ini yang nyaman aja menyingkapnya nih, nah hikmahnya yang nyaman supaya sangka baik dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Maling tadi, polisi, satpam, berapa ribu seluruh, berapa ratus ribu seluruh Indonesia satpam tuh gara-gara apa? Gara-gara maling. Coba kada ada maling bapak buat satpam ya, kalau dapat gaji satpam, dapat pekerja. Nah maling lagi
Apalagi maling itu kunci itu mulai yang otomatis sampai yang injak, sampai yang macam-macam kalau kunci itu. Bekunci kalau itu koper-koper kalau di bandara itu bekunci itu berapa, kalau dianuakan pabrik kunci itu berapa menyerap tenaga kerja. Gara-gara siapa? Gara-gara Allah Ta'ala menciptakan maling tadi. Tapi Allah Ta'ala kadang menyuruh kita jadi maling. Ya kalau kayak itu kalau jadi jar amun kada ada maling jar sama sekali kada kawa, pasti ada maling di sepanjang masa itu. Cuma kita jangan umpat maling. Oh jadi jar aman lah, kada ada aman memang kalau kada ada maling. Cuma kada kawa di anu mengurangi bisa, tapi jangan kawalah kada ada orang pemabuk. Kada kawa pasti ada, tapi kita jangan jadi pemabuk. Kenapa jar? Supaya dengan adanya pemabuk, dengan pemadat yang inya kada mau tobat, kada mau minta ampun, nah termasuk yang kada mau sembahyang, ada baiknya apa? Hikmahnya itu apa? Supaya Allah Ta'ala menghadang-hadang, menunggu ente berataan, supaya sifat Allah Ta'ala ada kalau Al-Ghafur, supaya itu terpakai untuk bubuhannya itu. Jadi andai kata sekampungan ini, nah kada ada yang orang semuanya sembahyang, kada ada yang kada sembahyang, semuanya kada ada berminuman, diulahkan seikung barang. Nah, makanya kalau ada di sini yang mabuk, itu jangan joy ke bapak dah. Nah kalau aku di sini mewakili akan bubon ikam cocok banar. Nah itu jangan itu. Nah itu hikmahnya. Berbicara ini baru sedikit di bagian yang nyaman kita pikirkan. Tapi ada di balik itu yang mesti dibukakan Allah Ta'ala. Tabir pintu hikmah melalui menuntut ilmu, beribadah, menganukan torekah, hanya dibukakan Allah Ta'ala rahasia-rahasia itu. Nah yang itu kada kawa kita berpandir, hendak dijelaskan orang kada paham juga. Kita seorang merasakan ini pang sekalinya, termasuk minta maaf benar lah. Ulun kada maanu, iblis dengan setan. Hikmahnya kenapa ada iblis dan setan? Bingung kalau kita nah kena pian takuni seorang karena di akhirat karena dibukakan Allah Ta'ala, atau di kuburan sudah menpian mati husnul khotimah, kemudian kita husnul khotimah beratan hanya dibukakan. Nah ini ujar Allah Ta'ala, aku menciptakan setan ini hikmahnya. Oh ya Allah, nangka ini panglah maksudnya ya Allah. Makanya kada kawa kalau dipadahkan di dunia juga, kecuali orang-orangnya aja. Kalau Nabi sudah tahu, kalau Sayyidina Ali sudah tahu, sahabat-sahabat diantaranya sudah tahu, dan beberapa ulama sudah tahu tuh, paham kenapa diciptakan itu, kenapa rahasia dibukakan itu. Ada kalau dikisahkan, pian aja tuh. Maulah mengesahkan yang memang kada kawa ya, kalau mengesahkan biniku nangka ini anunya di ininya ada anunya ini, maulah dikisahkan itu aja kada kau dikisahkan, apalagi ini masuk ke dalam rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dulu, mudahan kita jadi orang baik lah. Jangan jauh kita dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisi Nabi, minta maaf ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita sadar diri kita ya, kalau Nabi kita ini dijadikan Allah Ta'ala jadi umat Nabi Muhammad. Kada minta tuh dianugerah kalau tuh, untungnya dijadikan umat Nabi, dan Nabi membela kita setiap saat. Nabi paling baik, Nabi paling sayang, dan beliau paling disayangi Allah, dan beliau selalu ada di hadratullah. Kalau kita mengingat Nabi, otomatis mengingat Allah, dan itu bukan bikinan ulama, memang suruhan Allah Ta'ala, memang perlu. Nah, dan Nabi yang itu yang membela kita, habis-habisan membela kita, itu Nabi kita harus bangga kita. Ya Allah, nabiku Nabi Muhammad, ya Allah, nyaman kena pian dikubur. Idza qila laka ma taqulu li hadzal rajuli bu'itsa bikum fi khalqin ajma'in qul huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ikamlah ni di kuburan nih lah, ujar tukang talqin. Pian, apabila kena ada orang datang di kuburan nih. Nih artinya tuh, idza qila laka, apabila ada orang bertakun, siapa laki-laki yang ada parak pian nih, nah yang diutus untuk pian dan makhluk semuanya. Kul, pian jawab kena huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sidin itu penghulu kami, pemimpin kami sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinat, beliau datang kepada kami dengan keterangan-keterangan dari Allah, mir rabbih wattaba'na bih, kami ikut kepadanya dan kami percaya kepada kerasulannya. Itu dengan Nabi kita. Amun kita hari-hari cinta dengan Nabi, begitu melihat Nabi sudah malaikat kada lagi menakuni. Ini orang dekat dengan Nabi. Nabi dihiganya bapa nakuni membuang-buang waktu, termasuk ulun kena di kuburan kada bakalan ditakuni malakal mau mungkar nakir. Uja mungkar kita takuni itu siapa garang Haji Jamal. Itu Haji Jamal kok bisa ditakuni nang itu? Kenapa jar? Inya Raja Talqin. Di kuburan tuh berapa bubuhannya? Inya yang rancak malajari bubuhannya itu Talqin di atas. Bapak nakuni inya membuang-buang waktu. Inya narasumbernya itu, narasumber bubuhannya. Makanya kalau ada orang mati ulun ke kuburan muslimin paling rancak di kuburan muslimin di Damanhuri, di mana-mana di kuburan sampai di Jawa-Jawa itu. Kalau datang ulun di kuburan itu anu tuh nah Haji Jamal lagi langganan tuh anu jam baca talqin. Aduh salagi takun nih. Cuma malaikat ini pernah hendak memukuli orang. Jadi ujar mungkar marab buka siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Waman nabiyuka. Nah waktu betakun waman nabiyuka siapa nabimu, inya menjawab bermasalah orang nih, menjawabnya anggal ujar orang Banjar. Bujur kada, salah kada juga. Waman nabiyuka siapa nabimu? Muhammad nabi. Ujar mungkar ma'ayun sudah mungkar nak memukul. Ujar nakir nanti dulu dipukul. Kenapa ujar mungkar? Salah ajarnya. Muhammad kurang dalnya. Tapi kan ada muainya maksudnya itu menyambat Muhammad jo ujar nakir. Jangan dipukul dulu. Jadi kayak apa? Tanyai dulu. Orang apa inya? Ini kan di kuburan di pasir. Orang apa ini? Orang apa? Di anu sana di Gorogot kejadiannya. Takuni orang apa? Kamu orang apa? Dijawab oleh yang ditanya ini. Saya Bugis Daeng. Nah, Bugis bilang dari tadi. Bayangkan saking bugisnya malaikat aja di kionya Daeng. Bayangkan. Malaikat aja di kionya Daeng, makanya inya kada bisa jawab Muhammad memang kada bisa. Muhammad sudah tapi Bugis jangan jadi lajurakan belajar bujur-bujur ya. Di amun belajar tajwid mau kalau sirotol lasina jangan dibaca lasi, sirotol ladzina. Nya kan Bugis kayak itu minta maaf lah, memang pelidahannya jangan diikuti, pelidahan itu dilawan dengan belajar tajwid. Saya kira ini dulu, minta maaf, minta ridha. Hadanallahu wa ikum jama'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin. Allahu shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah bi haqqi sayyidina Muhammadin wa bi haqqi ali wa sahbihi wa kifaqil muqaddam wa faqih. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.